Baik, bisa kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi. Yang saya hormati Ibu Ninit Indah Arfitrida, yang saya hormati Ibu Renina Difatin, Saudari Regina Alfitasari Mahardika, dan Mas Reval dari Sekretariat. Malam ini kita menyelenggarakan sidang tesis atas nama Saudari Regina Alfitasari dengan judul Analisis Model Bisnis dan Bauran Pemasaran untuk Bisnis Waralaba Rocket Chicken Kota Bojonegoro. Bojonegoro ya? Iya Pak, Oh, tadi ada sudah. OA-nya itu. Iya Pak. Oke, baik. Regina, Anda diberi waktu 15 menit ya, supaya bisa diikuti dengan tanya jawab. Sudah siap? Sudah. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu Bapak? Eh, bisa lebih keras nggak? Baik, saya coba dekatkan. Sudah ya Pak? Ya, sudah. Oke, baik. Silakan dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ninit Indah Atrida SPMT PhD sebagai dosen penguji 1 dan Bu Renina Privatin Eskom MBA PhD sebagai dosen penguji 2 dan Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc sebagai dosen pembimbing. Terima kasih sudah berkenan hadir pada sidang tesis malam ini. Saya Regina Alfitasari akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Analisis Model Bisnis dan Bauran Pemasaran untuk Bisnis Waralaba Rocket Chicken di Kota Bojonegoro. Di sini ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan. Di sini ada yang pertama ada bab 1, itu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 ini ada metode penelitian, bab 4 ada hasil dan pembahasan, serta bab 5 ini ada kesimpulan. Slide-nya belum berubah, Regina. Belum saya rubah memang, Pak. Oke. Mau- Belum berubah ya, Pak? Atau sudah, Pak? Eh, untuk profil peneliti, saya Regina Sutasari Mardika, riwayat pendidikan saya lulus D4 2000, di 2019 di manajemen bisnis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Lalu pengalaman kerja saya di 2016, saya bekerja sebagai sales eksekutif di asuransi jiwa. Di 2018 saya magang di 2 tempat, di sini ada Perindo Marine Service dan Perindo Energi Logistik. Dan 2021 sampai sekarang bergabung sebagai franchise Rocket Kitchen, dan 2022 sampai dengan sekarang juga saya bekerja di marketing di PT UPS Indonesia. Terus ada bab 1 pendahuluan. Itu adalah latar belakangnya. Di sini ada restoran atau franchise Rocket Chicken, um, khususnya fried chicken, restoran dengan brand apapun itu sekarang mulai bermunculan, maupun yang sudah lama berbisnis di Indonesia, brand-brand besar yang asal dari Amerika maupun brand lokal sekarang mulai bermunculan, dan juga ini uh, di, didukung oleh tingkat konsumeris juga dari masyarakat kita dengan jadwal kerja kita yang padat, ini membuat orang-orang lebih memilih untuk uh, jajan di luar atau makan di luar. Jadi ini juga sebagai, saya melihat ini juga sebagai peluang usaha. Jadi ini membuat salah satu kenapa saya mau mengambil uh, tesis ini dan juga berusaha di Rocket Chicken ini. Berikut adalah data penjualan di bulan September sampai dengan Februari. Kenapa saya mengambil bulan September sampai di September 2021? Ini karena kebetulan di Juli 2021 akhir, itu Rocket Chicken di Bojonegoro itu baru buka. Dan dapat dilihat dari pendapatannya sampai dengan Februari, jadi ada 5 bulan di sini, itu dapat dilihat kalau pendapatannya ini naik turun dan tidak stabil. Jadi turunnya juga cukup banyak, juga naiknya juga cukup banyak. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama ini adalah bagaimana praktik bisnis di Rocket Chicken sejauh ini. Lalu adalah bagaimana strategi segmentasi, targeting, dan positioning yang diterapkan. Dan yang ketiga ini bagaimana menentukan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Itu adalah tujuannya. Ini ada menganalisis praktis bisnis menggunakan BMC, menganalisis STP, dan yang ketiga ini menganalisis, menentukan strategi pemasaran dengan bauran
pemasaran roket chicken. Berikut adalah batasan masalah. Ini ada dua, ini ada penilaian dilakukan berdasarkan jawaban responden yang didapatkan dari penyebaran kuesioner. Lalu ada data penjualan, ini yang digunakan bulan September 2021 sampai dengan Februari 2022. Berikutnya adalah kajian pustaka. Ini ada bisnis model yang digunakan untuk menggambarkan dan mengklasifikasikan bisnis, terutama dalam lingkungan perusahaan, kewirausahaan. Lalu ada model bisnis canvas, di mana ini ada 9 bagian visual dengan elemen yang menggambarkan proporsi nilai dan nilai-nilai perusahaan lainnya. Lalu ada marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu sebagai alat yang digunakan oleh pemasar untuk membantu perusahaan merencanakan pemasaran yang terbaik dan paling tepat untuk bisnis dan mendapatkan nilai dan hubungan yang pelanggan lebih baik lagi. Lalu ada STP, ini ada segmentation sendiri, ini ada menggunakan satu atau lebih dari atribut seperti pendapatan, geografi, gaya hidup, ataupun perilaku yang dasarnya untuk menciptakan total pasar. Dan untuk targeting ini untuk mengetahui berapa banyak pelanggan yang menguntungkan yang dapat ditargetkan oleh perusahaan dengan anggaran yang telah dialokasikan. Dan juga positioning, di mana ini cara memposisikan produk perusahaan di benak calon pembeli. Berikutnya ini adalah prosedur penelitian dengan sampel size. Ini saya mengambil dari caranya CAWAS, rumus CAWAS dan BIWAS 2013. Dan ini ada wawancara mendalam yang untuk tujuannya memperoleh bentuk informasi tertentu dari responden dan juga observasi yang berupa pedoman pengamatan pengamatan, terus ada tes, kuesioner, dan rekaman gambar, lalu ada penyusunan kuesioner di mana ini merencanakan hal-hal yang dapat diukur, yang akan diukur, dan menformalisikan pertanyaan yang agar didapat informasi yang dibutuhkan dan memutuskan tata bahasa dan perintah dari pertanyaannya. Lalu kuesioner untuk ambiguitas dan hal-hal yang belum dicantumkan, dan yang terakhir ini memeriksa dan memperbaiki permasalahan. Ada tes lagi jika perlu. Lalu ini untuk uji validitas, jadi untuk memastikan setiap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini sudah tepat dan sesuai, di mana setiap pertanyaan mampu mengukur apa yang ingin diukur. Lalu ada reliabilitas, ini menunjukkan hasil pengukuran relatif konsisten jika pengukuran dilakukan 2 kali atau lebih. Ini saya menggunakan cluster, di mana ini ditujukan untuk memilih objek dalam beberapa kelompok, di mana di antara satu kelompok dengan lainnya memiliki sifat yang berbeda. Dan kredibilitas data ini menggunakan teknik triangulasi metode, di mana ini melakukan pengecekan data ini melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi untuk memastikan bahwa informasi yang dapat dipercaya atau kredibel. Dan juga fokus group discussion, di mana ini bertujuan untuk menggali isu-isu spesifik terkait dengan topik yang akan dibahas. Berikut adalah penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 10 penelitian terdahulu. Kita langsung untuk mempersingkat waktu langsung saja. Untuk metode penelitian, di sini berikut adalah langkah-langkah penelitian. Mulai lalu ada perumusan masalah, studi literatur, tujuan penelitian, pengumpulan data. Di sini dihasilkan data primer dan data sekunder, di mana untuk data primer ini dilakukan wawancara dengan 3 narasumber. Ini ada executive officer, operating officer, dan marketing officer di wilayah Jawa Timur dengan jumlah narasumber masing-masing 1. Lalu ada data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber di internet maupun data internet Rocket Chicken Kota Bojonegoro, dan menggunakan probability sampling dengan rumus Cawas Biwas dihasilkan 385 pelanggan. Maka sampel yang diambil ini sebesar 385 pelanggan. Untuk studi literatur, di sini mencari referensi teoritis mengenai kasus ini. Referensinya kira-kira berisi BMC, bauran pemasaran 7P, segmentasi targeting positioning atau STP, dan strategi pemasaran. Dan untuk skala pengukuran menggunakan skala Likert-Malhotra, di mana ini diwakilkan dengan sangat setuju dengan skor 5 dan sangat tidak setuju ini ada di skor 1. Untuk pengolahan datanya ini ada yang seperti disampaikan sebelumnya, ada uji validitas, reliabilitas, analisis cluster, analisis kredibilitas, dan margin of error.
dengan tingkat kesalahan 5% dan tingkat kepercayaan adalah 95%. Untuk analisisnya ada 7P atau bauran pemasaran dan bisnis model Canvas untuk meningkatkan penjualan di Rocket Kitchen, dan penutup dengan ada pengambilan kesimpulan dan saran. Untuk bab 4-nya, berikut adalah BMC. Di sini ada yang pertama adalah customer segment, di mana ini ada anak-anak, remaja, dan dewasa. Lalu ada value proposition, di mana ini Rocket Chicken menawarkan menu-menu yang cukup beragam dengan harga yang terjangkau, dengan pelayanan yang bisa bisa membeli secara online maupun offline, dan juga channel di sini menggunakan media langsung dan tidak langsung, dan caranya dari website, langsung penjualan secara langsung, dan word of mouth, dan customer relationship, di mana ini Rocket Chicken itu mengadakan acara lomba rutin untuk mewarnai anak-anak, menggambar, dan juga berbagi makanan ke sejumlah masjid ataupun panti asuhan. Biasanya kami melakukannya 2 minggu sekali. Lalu ada revenue stream. Jadi untuk revenue stream di Rocket Chicken ini masih konvensional. Kami pendapatan ini dari makanan, penjualan makanan, dan makanan dan minuman. Lalu untuk key resource ini menggambarkan aset-aset penting yang ada di dalam perusahaan. Ini ada diantaranya ini ada seperti hak intelektual seperti merek dagang, lalu ada fisiknya seperti properti perusahaan, juga produk yang dijual, dan lain-lain. Dan juga ada key activities, di mana ini juga menggambarkan menawarkan produk di berbagai seperti menu-menu makanan, lalu ada bermitra dengan aplikasi pengiriman makanan, terus ada juga untuk training karyawan, pencatatan penjualan, dan juga ada KL partner, di mana ini ada supplier-supplier bahan baku, minuman, packaging. Selain itu ada cost structure, di mana ini biaya yang dikeluarkan, umumnya biasanya ada biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya sewa, untuk biaya untuk bekerja sama dengan aplikasi pelayanan pesanan. Itu adalah analisis STP dan karakteristik responden, di mana ini gambaran umum untuk responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, frekuensi berkunjung, ada juga customer knowledge dan customer reason. Yang pertama ini ada jenis kelamin, ini paling banyak, ini ada di laki-laki dengan 57%, kerjaan ini, maaf, ada usia 15 sampai dengan 25 tahun, 45%, pekerjaan sebagai mahasiswa, frekuensi berkunjung ini paling banyak 1 kali seminggu, dan juga mengetahui Rocket Chicken ini paling banyak dari sosial media, dan alasan tertarik membeli ini karena cita rasanya, dengan nilai 54%. Untuk uji validitas ini juga untuk segmentasi X1 ini di, memiliki nilai di kurang dari 0,05% yang artinya valid. Lalu untuk targeting juga ini ada nilai signifikan yang kurang dari 0,05% dengan valid, dan juga positioning juga dinyatakan valid, dan juga untuk minat beli ulang ini juga dinyatakan valid dengan kurang dari 0,05. Dan juga dan ini ada uji reliabilitas, di mana ini dapat diketahui bahwa nilai Kronbach dari masing-masing ini dia memiliki nilai di atas 0,6 dan dikatakan reliable dan dapat digunakan sebagai penelitian. Itu adalah targeting, segmentation, targeting, dan positioning, di mana untuk ini mengukur dengan SPSS 26 dengan analisis K-mean cluster, menghasilkan 3 segmen berdasarkan karakteristik demografinya. Ini untuk segmen 1 ini ada 27,5%, segmen 2 ada 22,3%, dan segmen 3 ada 50,1%. Untuk targeting ini klaster yang memiliki anggota paling banyak. Jadi di sini ada klaster 1 dan klaster 3 dengan masing-masing ini 27,5% dan klaster 3 51%. Jadi untuk karakteristiknya hampir sama, sama-sama pria dengan umur yang sama, hanya bedanya di frekuensi berkunjung. Kalau di segmen 1 ini ada 1 kali, dan segmen 3 ini ada lebih dari 2 kali dalam seminggu. Berikut ada positioning didasari dari penilaian konsumen terhadap 4 aspek, seperti dilihat untuk atribut,
untuk mengenali logo dengan mudah. Di sini ada 47,5% menyatakan setuju. Dan untuk manfaat mengonsumsi produk, Rocket Chicken membuat merasa lebih istimewa. Ini ada di 48,8% menyatakan setuju. Dan untuk pemakaian, Rocket Chicken terkenal sebagai ayam goreng yang sehat dan dapat dikonsumsi segala kalangan. Ini 38,4% menyatakan netral, lalu ada pesaing di mana kualitas versi lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Ini ada di 40,8% menyatakan setuju. Berikut adalah analisis bauran pemasaran yang diawali dengan uji kredibilitas triangulasi. Bisa Saya dipercepat, Regina. Baik, Pak. Dengan metode di mana item hasil penelitian ini ada 12 dengan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tidak ada perbedaan yang besar, semua hampir sama, dan juga khususnya untuk di lokasi ini, saya mengukur dari lokasi Rocket Chicken ke fasilitas-fasilitas umum. Jadi dia semuanya ini masih di bawah 1 kilometer. Jadi paling jauh ini ada di 650 meter seperti dari jarak outlet Bojonegoro, Bojonegoro ke masjid ataupun ke pasar yang paling banyak ini kurang dari 1 kilo. Lalu ada sistem pengawasan online dan offline, lalu sistem promo berjalan yang biasanya berganti 1 bulan sekali, lalu ada promosi menggunakan sosial media dan offline, ada kualitas karyawan yang baik dengan sering melakukan sebelum terjun langsung kami melakukan training. Ada menyediakan fasilitas yang nyaman untuk pengunjung dan juga alur pemesanan first in first, proses pembayaran yang mudah dengan sekarang sudah menggunakan cash atau cashless. Berikut adalah menetapkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Di sini menggunakan 7P. Ini harga di Rocket Chicken ini sudah cukup terjangkau dan juga terjamin di kualitasnya dan diharapkan dapat mempertahankan harga yang sesuai dengan kualitas produk dan menentukan harga yang tidak terlalu mahal. Lalu ada di produk, di mana ini menawarkan produk-produk yang sudah berkualitas dan diharapkan mempertahankan kualitas dari segi rasa seperti sebelumnya di segmentasi, targeting, dan positioning, bahwa segi rasa sudah cukup menonjol, tapi lebih baik jika menambahkan beberapa varian produk seperti itu. Karena di sebelumnya juga kalau varian produk memang masih kurang. Lalu untuk place sudah dibuktikan dengan lokasi-lokasi yang dekat dengan fasilitas publik. Lalu untuk promosi seperti analisis sebelumnya, kalau sosial media sudah cukup baik, lalu mungkin bisa ditambahkan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah atau swasta seperti sekolah ataupun perusahaan transportasi. Lalu ada people di mana melakukan pengecekan standar karyawan bisa dilakukan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali untuk refresh pelatihan ulang. Jadi semakin baik lagi dan terjaga kualitas untuk karyawannya sendiri dan proses ini dibuka Rocket buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam dengan 2 shift dan juga menggunakan sistem first in first, jadi pelanggan yang pertama datang pertama kali dilayani. Lalu juga diharapkan dapat menambahkan fasilitas memesan seperti sekarang ini. Kalau misalkan kita datang ke tempat yang lain itu bisa pesan sendiri dengan monitor-monitor, jadi bisa mengurangi juga cost dari karyawan, juga bisa mengurangi antrian dan mempercepat pelayanan dan menambah experience juga untuk karyawan itu sendiri. Maaf, untuk pelanggan. Dan juga ada physical evidence di mana ini fasilitas-fasilitas yang sudah dilengkapi oleh Rocket Chicken, namun belum ada musola. Mungkin bisa ditambah kan nanti untuk musolanya jadi semakin nyaman lagi bagi kita konsumen untuk kalau berkunjung ke Rocket Chicken. Itu adalah implikasi manajerial di mana ini menambah yang pemasar dapat menambah inovasi baru yang untuk membuat tingkat level kepedasan atau menu-menu seasonal seperti yang kalau sekarang kan ada yang eh, garlic soy sauce atau kimchi. Jadi membuat pelanggan itu makin penasaran nih. Jadi menambah juga untuk daya tarik dan juga mempertimbangkan penambahan franchise, merchandise untuk menaikkan segmentasi anak-anak dan juga revenue stream itu sendiri. Dan bekerja sama dengan brand ambassador yang dapat mempresentasikan produk dengan baik dan disukai oleh masyarakat. Itu adalah kesimpulan dan saran di bab 5.
Sesuai disampaikan, dapat diketahui bahwa bisnis kanvas yang dijalani oleh Rocket Chicken yang sebelumnya saya sampaikan, saya lanjut saja langsung ke nomor 2. Di sini ada penelitian menggunakan STP ini menggunakan cluster analisis cluster dengan tingkatnya ini memiliki 3 klaster, di mana yang paling banyak ini ada di klaster 1 dan klaster 3, dan juga untuk positioning ini terbentuk berdasarkan penilaian responden terhadap atribut manfaat, pemakai, pesaing, dan kategori produk, dan juga ketiga ini rumusan strategi pemasaran yang terbentuk berdasarkan hasil wawancara dengan top management dan menggunakan bauran pemasaran. Untuk saran bagi pemilik Rocket Chicken, strategi yang disusun hanya masih rencana dan belum berjalan dan perkiraan yang belum tentu benar, jadi harus perlu diuji lagi dan untuk menjalankan model bisnisnya. Dengan begitu, pemangku kepentingan akan memperoleh feedback yang nyata dan juga untuk penelitian berikutnya mungkin diharapkan bisa dijadikan referensi atau kajian lanjutan yang berkaitan dengan kasus yang sama sehingga bisa menyempurnakan hasil riset yang telah diteliti dengan model bisnis dan bauran pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya matikan dulu recordingnya. Baik, Pak.